Kameramen, dia baca loh. Onelito Koi sedang grand opening hari ini, yeay. Tapi tetap ya, Onelito walaupun grand opening dia tetap jaga protokol kesehatan, dan yang datang juga cuman sedikit banget, tetap jaga jarak juga Onelito, tetap menjaga protokol kesehatan pokoknya. Nah, Dominic sekarang sudah di depannya, pas kita pengen masuk, pengen lihat-lihat. Koispedia mengeliput Onelito grand opening hari ini ya kan, ikutin terus. Kasih lihat kameramen, ini depannya nih. Nah, kita nggak lengkap ya kalau kita nggak nanya-nanya ya. Semoga kita disambut sama yang punya Onelito, Faisal Kang Kayu. Kalian di Parisi udah tahu dong, para pemirsa Koispedia yang menjadi paham. Ya, itu dia udah nungguin. Oh, seneng diwawancara nungguin. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Nih dia nih yang punya nih. Wow, selamat ya. Thank you. Ikutin para pemirsa Koispedia, ikutin. Ini kolam jumbonya nih. Ya. Kolam jumbonya ya. Jadi kita punya kolam yang paling besar di sini, ukurannya 25 ton. Nah, di sini kita taruh ikan-ikan yang size-nya udah 50 up lah. 50 up, ini akan ada semua ikan-ikannya, seperti itu. Oke. Berarti ini yang 50 up nih ya. Ini yang jumbo nih ya. Ya, ikan-ikan besar kita ada di sini. Nah, kalau untuk kolam yang kecil, itu kita ada 12 yang ukurannya 4 ton. 4 ton. Dan kita ada kolam skala mediumnya ada 2. Gitu. Oh, jadi total, ini ikannya punya Onelito semua? yes. Ya. Wih. Dan kita semua ikannya memang dari Jepang dan bersertifikasi dari Jepang semuanya. Gitu. Kita spesialisnya memang dari Jepang. Ini aku mau tanya nih ya, Om Faisal, Kang Kayu nih, udah tahu semua para pemirsa Koispedia yang mau menjadi paham nih. Ini kan kita dalam keadaan PPKM nih, ya. Terus memang sebelumnya udah di jauh-jauh hari, memang udah tanggal 8 Agustus, terus tiba-tiba ada PPKM atau memang udah deh ya kreativitas tanpa batas aja deh, buka aja PPKM juga tapi dengan protokol kesehatan. Ya, jadi memang kita belum tentuin mau tanggal berapanya awalnya. Dengan adanya PPKM sudah diperpanjang, tadinya kita pikir tanggal 8 udah oke nih. Melihat traffic di jalan sudah mulai cukup ramai kan sebenarnya kan. Tapi ternyata diperpanjang. Nah, tapi di satu sisi juga karena kita berbisnis di koi ini, kita nggak bisa lama-lama untuk menunggu kan sebetulnya. Maka ya sudah deh, kita putuskan tetap kita opening. Tapi memang kita nggak yang mau sampai besar banget siapapun kita undang dong. Kita benar-benar selected aja supaya kita tetap bisa jagain protokol kesehatannya. Tetap ya? Ya, karena ya kesehatan is number one lah, gitu. Lalu bagaimana kita bisa men-serve para member ataupun penghobi koi yang tidak bisa hadir di sini? Maka kita bikin, ya udah deh kita bikin grand opening Grow Out Sanke dari Oya Koi Farm. Apa sih grow out itu apa sih? Grow Out, jadi gini. Grow out ya, grow out itu apa? Jadi grow out itu tujuannya adalah penghobi itu belajar memilih ikan, lalu belajar untuk sedikit menilai ikan apakah nanti size tertentu ikan ini akan jadi besar, jadi bagus. Nah, itu grow out itu tujuannya adalah lebih kepada melatih skill kita melihat future daripada ikan itu sendiri. Nah, jadi kita bikinkan grow out itu nanti kalau ikan yang sudah dipilih, sudah dimiliki oleh si penghobi, ikan itu akan kita yang keeping selama 4 bulan. 4 bulan. Nanti setelah 4 bulan targetnya menjadi sekitar 45.000. Dari situ ikannya tersebut kita nilai mana nih ikan yang paling bagus yang akan jadi grand champion
dapat lah GC-nya, dapat reserve Grand Champion-nya. Nah, dan yang uniknya yang kali ini kita bikin juara favorit. Juara favorit. Nah, juara favorit itu nanti akan dinilai oleh member-member Onelito. Jadi bukan cuma juri lah ya yang nilai, member juga ya dikasih Ya. kesempatan ya. Kesempatan seperti itu tujuannya untuk apa? Balik lagi supaya kita ini penghobi voli ini bisa belajar, berlatih diri, menilai ikan-ikan yang sebenarnya nggak bisa seperti apa sih, gitu. Mata kita sama mata juri sama nggak sih? Ini persiapannya udah berapa lama? Sebenarnya ini agak cukup ekstrim ya. Jadi jujur saya ngomong baru punya pemikiran perencanaan itu Desember Desember 2020. 2020, wow. Itu padahal udah COVID ya. Lagi COVID. Lagi COVID itu lagi sedang ini-ininya ya. Nah, seperti yang di video sebelumnya saya ceritakan kan apa namanya, awalnya dimulai kan di industri kan. Ya. Karena COVID yang berkepanjangan ini bisa juga up and down, nggak ada kejelasan. Akhirnya saya putuskan, saya harus beralih bisnis. Akhirnya saya pilih koi inilah gitu. Tapi sebelumnya memang udah ini juga kan ya, udah piara koi, udah penghobi ya. Udah penghobi Udah penghobi. Awalnya penghobi, ya karena berangkat dari hobi itulah saya pikir-pikir belum pernah nih coba bisnis yang berangkat dari hobi. Awalnya dari hobi menghasilkan uang itu, contohnya nih kayak, tapi lumayan berani, masalahnya sedang COVID-nya sedang melonjak, udah gitu sedang PPKM juga, grand opening juga pas ditawarin kemarin, Onelito, Kang Kayu mau grand opening, lagi PPKM. Cuma maksudnya berani, maksudnya gambling lah ya dalam Ya, keadaan. memang agak gambling, tapi ya balik lagi kita nggak bisa berdiam diri lah. Iya benar. Ya, kita harus do something, doing kreatif yang dimana protokol tetap kita jalankan semuanya. Kita nggak mau juga siapapun akan terimpact terhadap si COVID itu sendiri, Iya. gitu ya. Nah, makanya kita juga dari awal informasikan kalau ada yang ingin hadir pun tolong info ke saya dulu, and then kita akan list per jam, per sesi, jam per 2 jam, per 2 jam, per 2 jam. Jadi kita batasi. Nah, per 2 jam inilah nanti kan ini yang pulang. Ganti ada yang shift lah ya, datang. ganti shift lah ya yang datang ya, keren. Ini udah ada berapa ikan nih? Awal masuk itu mungkin dari keepingan saya yang tahun lalu ya, yang kita udah stok sebelumnya ada sekitar 500 ekor. Wow. Om Faisal, ini ada berapa kolam? Yang 4 tonnya kita punya 12. 12. Yang kolam mediumnya ada 2 dan kolam yang jumbonya ada 1. Jadi totalnya ada 15 kolam. 15 kolam. Jadi yang di rumah udah nggak lagi dipakai. Sudah kita steril dulu. Nanti kita mau pikirin kita do something lagi, kegiatan apa yang bisa kita gunakan kolam tersebut. Oh gitu ya, keren banget ya. Kreativitas tanpa batas, sampai beribet ini hostnya. Saking pokoknya penjelasannya detail, lengkap, pokoknya keren banget. Anggapnya lihatnya, oh sehat nih, campurin. Ya yang ternyata yang kita anggap sehat itu ternyata bawa virus, tapi Iya. belum muncul virusnya, belum bereaksi, virusnya masih inkubasi. Iya. Campurlah sama yang sehat, aku yang sehat jadi terpapar. Nah, makanya saya bilang dari sisi ikannya wajib steril, itu yang pertama. Jadi nggak boleh dicampur nih, ini bagus banget nih ya. Ya, ini nggak boleh dianggap bahwa oh steril itu yang penting kan karantina om. Saya beli dari si A, si B, si C kan saya karantina, ya, tapi digabungin jadi satu. Sama aja bohong ya. Iya, ini malah jadi bisa merusak ikan yang sehat. Iya benar-benar. Yang pertama dari sisi ikan. Yang kedua dari sisi kolam. Saya tidak bilang kolam itu harus mewah, harus begini, harus begitu, tidak. Kolam itu paling tidak harus memiliki poin-poin standar seperti bottom drain-nya, surface skimmer-nya, dihitung flow airnya, debit airnya antara yang masuk ke kolam sama yang masuk ke filter itu dihitung gitu. Supaya apa? Supaya proses nutrifikasinya maksimal. Kalau proses nutrifikasinya maksimal, maka ekosistem kolam ini terbentuk sehingga koi itu jadi sehat. Kalau koinya udah sehat, itu ya kita udah nggak perlu ngapa-ngapain dalam arti kita rawat dia yang sakit, nggak perlu. Kita tinggal nikmatin, kasih makan, Iya. ya kan? Tinggal ngelemparin makan, tinggal ngeliatin nih dia berenang-berenang, lompat-lompat lah ya. Kayak di belakang tadi lihat nggak kameramen? Lompat-lompat gitu udah kayak ini ya. Heeh.
Terus lanjut nih, tipsnya keren banget ya nih bagi yang pemula, bagi yang udah lama juga tapi kok sering bermasalah nih sama ikannya. Nah, itu tipsnya tuh keren banget tuh dari karantinanya ya, Iya, dari kolamnya. Aku mau nanya nih satu aja sama Kang Kayu tentang filter. Oh iya, siap. Filter kolam ya? Yes. Oke. Ini contoh aja ya, contoh. Nah, ini mau kasih tahu contohnya nih para Jadi, pemirsa. Untuk kolam ini kita pakai filternya menggunakan PVC. Ya, ini filternya ada di sini menggunakan PVC. Kenapa kita pakai PVC? Karena proses pembuatannya jauh lebih cepat, jadi kita ngejar waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia space-nya lebih kecil karena kan body PVC kan kecil ya, tipis ya. Kalau pakai konkrit atau pakai batu bata kan tebel-tebel tuh, gitu. Nah, sistem yang kita bikin sebenarnya sama seperti kayak filter kolam-kolam yang ada. Cuman kita bikin sebisa mungkin yang easy maintenance, yang dimana di setiap chambernya ini kita siapin valve untuk backwash. Jadi kita bisa backwash per setiap segmen chamber. Dan dari sistem BD-nya ini kita tutup pakai valve juga. Jadi kalau kita mau backwash dari valve ini kita tutup, valve yang 3 in-nya kita tutup, terus baru kita buka nih chamber mana yang mau kita backwash gitu. Tolong di zoom kameramen. Kalau chambernya sendiri di dalamnya kita menggunakan double wall dengan flow down up ya. Jadi dari bawah naik, turun ke bawah, naik lagi. Nih kalau mau dilihat di dalamnya bisa seperti ini. Kalau begini Kang Kayu lebih efisien ya? Iya, Maksudnya lebih simple, lebih praktis gitu. Untuk media juga kita nggak pakai yang terlalu aneh-aneh. Mekaniknya kita pakai jaring nelayan. Untuk biologisnya kita pakai biotube, gitu ya, seramik media. Lalu kita nggak pakai pompa sistemnya, pakainya airlift. Nih kalau dilihat dari sini, makanya blebek-blebek tuh, gitu. Ini full airlift semuanya untuk kolamnya. Kalau kayak begini masih cara ngebersihinnya ada kesulitan nggak? Apa lebih praktis? Kalau dengan cara sistem filtrasi yang saya bikin jauh lebih praktis. Jadi ya? kerjanya cuma tutup valve dari bottom drain, buka valve tiap chamber, sudah selesai. Karena untuk air buangannya dari air yang kita buang masuk ke gorong-gorong, ada kita bikin namanya central main drain. Jadi semua air ditujukan ke sana. Nanti di sana kita pakai pompa otomatis sampai ketinggian tertentu, dia akan otomatis on menyedot air kotor untuk dibuang keluar. Seperti ya, itu. Biasanya nih ya, Kang Kayu ya, setiap kali aku liputan nih ya, itu kan pasti kan aku kayak berdiri di atasnya, di bawahnya tuh kayak tempat buat apa nih namanya filternya. Gitu. Tapi kalau kulihat di sini kayaknya lebih enak ya, lebih clear ya. Gitu. Jadi memang tujuannya dibikin seperti ini juga adalah supaya customer atau klien-klien kita tuh lebih nyaman pada saat mereka mau pilih ikan, mereka bisa santai duduk sambil ngerokok sambil ngopi gitu kan. Jadi tidak terganggu harus jalan di atas deck chamber seperti itu. Nah, kebetulan desain layout yang kita bikin juga di Central Main Alley ini kita pakai juga buat area karantina tadi. Ya. Dengan begitu kita kalau misalkan mau beraktiviti, misalkan mau membersihkan fiber karantina pun simple, karena kita udah siapin drainase gorong-gorong pembuangan air juga. Airnya pun nggak perlu kita istilahnya kita ambil pakai ember atau gayung untuk kita buang ke satu titik, enggak. Udah aja tuang aja, karena di bawahnya kita pakai konblok, bawahnya resapan air. Gitu. Jadi simple aja yang kita bikin sesimpel mungkin gitu. Iya benar-benar. Ini juga lebih enak dilihatnya ya. Ya, jadi kalau ini mau maintenance gampang. Jadi orang bisa masuk ke dalam kalau mau maintenance. Iya benar-benar ya. Gitu. Jadi nggak ribet. Iya, kadang-kadang kan kalau misalkan mau bersihin media, orang harus masuk ke chamber dan sebagainya. Kalau ini udah nggak perlu. Bahkan dengan adanya deck di atas ini, sebenarnya kita pakai untuk naro chiller. Tapi orang pun bisa jalan di atasnya. Iya. Kalau mau maintenance, mau ngapa-ngapain. Contoh nih, misalkan ya, kolam ini kan ada aerasinya nih. Tuh. Aku kalau misalkan mau matiin aerasinya atau mau setel aerasinya nih, ataupun airliftnya, aku tinggal naik ke sini nih. Nah, naik, ini kita tutup.
aerasinya kita tutup. Oh ya, berhenti tuh ya. Itu di zoom kameramen. Oh ya. Lebih simple. Iya, jadi kita kerjanya benar-benar praktis gitu. Di zoom kameramen tuh. Dan kita nggak perlu ada maintenance pompa Iya. karena semuanya udah pakai airlift, kekuatannya tekanan udara semua gitu. Dan kita pakai satu mesin aja untuk seluruh kebutuhan aerasi ataupun tekanan udara di di galeri kita. Jadi pakai satu mesin untuk kebutuhan semua kolam. Makanya sistem pemipaan kita adalah centralized semua seperti ini. Satu pertanyaan lagi, Om Faisal. Itu dapat idenya dari mana? Awalnya nggak sengaja, saya punya pompa high blow tuh banyak, bekas event dulu. Saya pikir-pikir ini bisa dimanfaatin, gitu. Saya pikir-pikir bisa dimanfaatin untuk bikin pengganti mesin aerator. Akhirnya saya coba R&D, kita riset, kita bikin simulasi kecil, tapi ternyata high blow itu tidak punya tekanan, jadi udaranya besar, tapi tekanannya kecil, sehingga untuk membuat aerasi itu keluar gelembung udara di dalam kedalaman lebih dari 30 cm nggak bisa. Nah, dari situ aku coba googling, research sendiri, kompresinya dinaikin pakai apa dan sebagainya. Sampailah ketemu, oh ternyata bisa nih pakai sistem ini nih, ketemu nih alatnya nih. Dan akhirnya kita aplikasikan di sini. Jadi semua kebutuhan aerasi atau tekanan udara yang ada di sini semuanya menggunakan satu mesin aja. Oh. Gitu. Saya benar-benar serius dari sisi karantina. Saya bikin tempat karantina aja. Setiap bak karantina kita punya filter sendiri, punya area aerasi sendiri, dan ada dripping airnya juga. Jadi seolah-olah kayak kolam versi mini, gitu. Supaya apa? Supaya ikan ini benar-benar bersih, sehat, sebelum kita kirim ke customer, ke klien-klien kita. Saat kita lihat indikasi awal gejala ringan itu, kita harus segera treatment supaya dia jangan sampai ke tahap sakit yang lebih berat. Balik lagi contohnya kalau COVID, kita mulai anget aja misalkan badan. Udah harus tangani mestinya ya, jangan sampai ini. Kita PCR test dan sebagainya supaya jangan sampai dia menyerang pernapasan bawah kita. Ya. Ketika dia menyerang pernapasan bawah kita, itu berat. Kita harus masuk ICU dan sebagainya. Nah, sebelum nyampe ke tahap itu, kita harus tangani. Itu sih poinnya kayak gitu. Jadi ikan koi juga bisa iritasi. Kalau kameramen itu iritasi mulu, tetapi tetap aja berdiri di situ. Berdirinya dibuang terus. Iya, dibuang terus dia tuh kayaknya. Seneng. Dia kayak begitu kalau ngomong kayak gini seneng. Wah, tiap sore atau malam ganti air, kuras air, isi air baru. Dulu itu ya setiap hari. Iya, dari belajar dari situ lah makanya saya, ini ada caranya nih. Nah, dengan cara seperti ini, maka tim saya nggak perlu banyak-banyak. Kalau tim saya nggak terlalu banyak, saya bisa tetap memberikan dia certain amount yang layak. Karena orangnya nggak terlalu banyak. Iya. Gitu kan? Nah, terus biaya operasional kita yang terbesar apa? Listrik. Iya, listrik itu besar banget, apalagi ini ya buat koi ya. Iya, buat koi itu listrik juga kolamnya. musuh paling utama deh secara operation cost gitu ya. Maka saya investasi agak besar di awal sedikit, tapi saya kolamnya ini yang kecuali yang besar ini ya, yang lainnya sebelum nggak ada yang pakai pompa. Oh gitu. Saya menggunakan sebuah sistem airlift. Nah, ini yang saya mix kolam sebesar ini antara airlift dengan pompa. Jadi listriknya juga nggak besar-besar amat, gitu kan? Nah, kenapa saya bilang jadi costnya jadi rendah? Karena satu area ini yang kebutuhan suplai udaranya cuma satu mesin. Oh, ini satu area ini satu mesin ya? Cuma satu mesin. Saya cut off biaya listrik 50% setiap bulannya. Nah, dengan demikian cost operation saya tidak terlalu besar, long term bisnis saya jadi lebih panjang, harga jual kita pun jadi tidak terlalu tinggi amat. Iya. Keuntungannya untuk klien-klien kita lagi kan, gitu. Dan supaya kualitas ikan dari Jepang itu terjaga, parameter air yang harus sangat dijagakan adalah suhu nih.
suhu juga penting itu katanya buat ikan koi itu. Penting banget. Penting suhunya banget. kan, supaya sebisa mungkin kayak suhunya di suhu air di Jepang kan. Maka kita pakai chiller. Pos listrik yang tadinya buat pompa bisa kita switch buat jadi chiller. Jadi nggak double cost kan. Iya benar-benar. Gitu. Nanti kameramen nanti yang ngedit ada ini ya, ada tepuk tangan nih gitu karena ini bagus banget nih buat para pemirsa Koispedia. Jadi, Memang banyak yang bilang, ya seperti Dominik tadi tanya, ini lagi PPKM kok malah bikin begini sih? ya agak deg-degan juga nih gimana sih Dan gitu. ada yang bilang, bikinnya nggak tanggung lagi segede gini. Ah. Nah, apa nggak takut begini begitu dan sebagainya. Saya beli, ketika kita punya goals mindset positif, kita pikirkan dengan baik, kita rencanakan dengan baik, maka dalam perjalanan itu pasti kita akan ketemu jalan yang baik juga. Ya, energi positif itu penting banget loh. Makanya saya berangkat, saya nggak tahu apa-apa. Buka setelah kuliah, saya nggak pernah berpikir di koi. Tapi karena energinya positif, puji Tuhan, banyak pihak senior-senior terutama seperti koi, koi magazine, teman-teman dealer-dealer besar yang senior-senior, itu sangat enteng dan sangat ringan tangannya untuk membantu kami. Ya. Jadi ya kalau kita give something and then we never scared to take something. Ya, pokoknya kalau kita ngasih sesuatu yang bagus lah ya ke orang Iya. tulus dengan cinta tanpa syarat, apa segala macam itu akan berbalik sama kita. Iya. Dan, Benar. Dan saya let it flow aja, mengalir aja gitu. Tapi puji Tuhan banyak teman-teman yang support, Ya. teman-teman yang selalu mendukung saya gitu. Sampai hari ini pun kayak Koispedia mau datang di sini, kan Koispedia berarti mensupport saya. Iya dong. Nah, saya pun juga berusaha semaksimal mungkin mensupport apa yang bisa saya support terhadap Kois itu sendiri maupun Koispedia itu sendiri. Terima kasih untuk penjelasannya ya. Sama-sama. Pokoknya tetap semangat kreativitas tanpa batas Iya. itu. Jangan diem aja malah main Facebook aja kalau ini mah subuh-subuh. Makasih ya. Boleh lihat-lihat kan? Siap, Mas. Oke, makasih. Happy birthday Dominic. Ayo nih ketiup angin nih. Ayo. Dibuka dulu. Aduh. Para pemirsa Koispedia sudah di ujung acara. Kita berterima kasih sama Onelito. Koispedia udah boleh ngeliput, keren banget. Terus simple, penjelasannya juga detail. Pokoknya kita mohon undur diri. Mohon maaf lahir dan batin kalau kita cinta Anda semua sampai lahir batin ya kan. Pokoknya jangan lupa tonton terus video-videonya Koispedia yang awam jadi paham. Bapak-bapak, aku minta ya, bapak-bapak. Aku mau bilang Koispedia yang awam jadi paham boleh? Ya, pakai masker. Koispedia. Ya, awal.